Nah, saya jelasin ya. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, firman Allah yang menjadi manusia itu sama seperti di dalam iman Anda, itu firman Allah menjadi buku. Ya. Firman Allah menjadi buku. Nah, ketika dia menjadi buku, apakah kertasnya itu dari sorga? Enggak, kertasnya itu tetap dari bumi, dilahirkan, diambil dari pohon. Ya, ketika firman Allah menjadi manusia, yaitu Yesus, maka firman Allah menjadi manusia ini, ya dia harus lahir dari manusia. Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena kalau aku serang balik, apa bedaku sama dia? Maka Tuhanku nggak dimuliakan dengan cara-cara begitu. Gitu. Nah, sedangkan Tuhannya dia dipermalukan dengan mulutnya yang kotor itu. Saya tidak, Tuhan saya dipermuliakan. Karena tidak ada sumpah serapah yang keluar dari orangnya. Yang itulah itu. Naik kau, naik. Halo Bang. Ya halo, 3919. Silakan, apa yang mau kamu tanya? Nah, di sini kan gue masih bingung nih dengan konsep Tritunggal dan gue juga pengen nanya nih Bang. Nah, kan ceritanya ini, mohon maaf, Bunda Maria ini dia kan melahirkan Yesus Kristus. Betul. Nah, jadi yang gue pengen tanyain, kedudukan ibu di sini itu yang dipertanyakan gitu Bang. Kan nggak etis gitu kalau seorang ibu menyembah anaknya. Mohon maaf ya Bang, gue bukannya ngerendahin agama lu, tapi gue cuma nanya nih, gue masih bingung. Iya, simple. Begini. Yesus kan dilahirkan Bunda Maria. Itu ya. Kemudian kan nggak etis Bunda Maria menyembah anaknya sendiri. Gitu toh. Jadi mungkin kalian berpikir kok gitu sih gitu. Tapi gini, kalau saya mirroring, ya mungkin kamu juga akan merasa aneh. Contohnya begini. Yesus itu siapa sih? Yesus itu apa dulu? Ya. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ingat, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau dia menjadi manusia, maka firman Allah itu harus lahir dari manusia. Nah, dan yang terpilih itu adalah Bunda Maria. Jadi di dalam kandungan Bunda Maria, firman itu menjadi manusia di dalam kandungan Bunda Maria. Ya, firman itu adalah akal budinya Allah sendiri. Ya, akal budinya Allah itu. Jadi gini Bang. Bentar. Jaringan kamu macet. Kamu harus harus dengerin semua. Ya. Iya Bang. Bentar ya. Ini jaringannya memperburuk jaringan saya. Oke, saya turunin dulu ya. Soalnya jaringan kamu mengganggu jaringan saya. Nah, saya jelasin ya. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, firman Allah yang menjadi manusia itu sama seperti di dalam iman Anda, itu firman Allah menjadi buku. Ya. Firman Allah menjadi buku.
Nah, ketika dia menjadi buku, apakah kertasnya itu dari sorga? Enggak, kertasnya itu tetap dari bumi, dilahirkan, diambil dari pohon. Ya, ketika firman Allah menjadi manusia, yaitu Yesus, maka firman Allah menjadi manusia ini, ya dia harus lahir dari manusia. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, jadi kemanusiaan Yesus itu berasal dari darah dan dagingnya Bunda Maria. Nah, kenapa Bunda Maria menyembah Yesus? Ya, karena yang Bunda Maria sembah itu adalah pribadinya Yesus yang pada mulanya adalah firman Allah. Jadi makanya ketika malaikat itu memberi kabar di dalam Lukas 1, malaikat memberi kabar kepada Bunda Maria bahwa engkau akan mengandung dan dia disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Bunda Maria bersuka cita. Dia berkata, aku akan disebut berbahagia oleh seluruh keturunan di muka bumi ini. Karena dia tahu yang Allah kerjakan di dalam kandungannya adalah karya keselamatan yang datang dari Allah. Karya keselamatan yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya Bunda Maria bersyukur bahwa yang di kandungan dia ini adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Dia mengerti itu. Nah, mengapa firman ini disembah oleh Bunda Maria, disembah oleh para murid dan lain-lain? Karena firman Allah ini adalah akal budinya Allah sendiri. Yang menurut Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak satupun yang jadi. Ya, jadi kalau kalian kebingungan firman Allah kok menjadi manusia, ya kamu juga mesti bertanya, firman Allah kok menjadi buku? Itu sebenarnya nggak ada bedanya. Firman Allah jadi manusia, firman di dalam daging, kalau kamu firman di dalam kertas. Kertas itu bukan dari sorga, kertasnya itu dari pabrik. Kertasnya itu dari tempat penggilingan kayu. Ya. Nah, kemanusiaan Yesus pun itu dari Bunda Maria. Gitu. Jadi nggak ada yang aneh dalam hal itu. Cuma kan yang tidak diketahui oleh mereka. Cuma kan yang tidak diketahui oleh mereka gini. Kita itu wajar. Kalau mereka bertanya seperti itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena mereka tidak diberi pengajaran. Mereka itu sudah didoktrin sejak semula. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya yang dari abad ke-7 ini sebenarnya salah paham. Mereka belum mengerti tentang apa yang sebenarnya diimani oleh kekristenan sejak semula. Karena mereka belajar kekristenan itu dari orang-orang Aryan. Ya, orang-orang Arianisme. Jadi ya mereka nggak belajar kekristenan dengan benar. Makanya tadi kan waktu si Kim Angga ngebaca Maria dan Yesus dituhankan, makanya saya tanya, Kristen yang mana yang menuhankan Maria? Berarti Tuhannya mereka itu salah paham tentang iman kita. Masa Tuhan bisa nggak tahu apa yang kita imani? Gitu loh. Berarti Tuhannya mereka tidak, tidak tahu apa yang salah informasi, betul. Jadi, makanya itu pun saya bingung. Ya, itu pun saya sebenarnya nggak ngerti kenapa bisa ada mereka firman Tuhannya mereka bilang kalau kita menyembah Maria. Padahal kekatolikan, ortodoks maupun protestan itu nggak pernah menyembah Maria. Jadi
sasaran tuduhan-tuduhan mereka itu tuduhan-tuduhan yang salah alamat sebenarnya, nggak ke kita gitu. Gitu. Jadi kalau mereka kadang bingung kok firman Allah menjadi manusia, firman di dalam daging, ya sama aja dengan firman itu menjadi buku gitu loh. Apa bedanya gitu? Firman jadi manusia, firman jadi buku, that's the same thing. Ya, gak ada perbedaan, hanya menjadi apa? Sars egenito, buku egenito apa dan sama. Ya, enggak beda. Gitu. Ya, silakan Bang, CP. Salam teman-teman semua, salam Adik Alia. Iya, ini pengajaran ya. Ini pakai akun Ya, gede apa banget sih? ini, akun kau ini. Santai aja tadi, cuma tadi kadrun-kadrun itu kan, mereka tadi nanya kalau Bunda Maria masa menyembah Yesus, ya kan Yesus itu kan firman Allah yang menjadi manusia. Makanya Bunda Maria ketika malaikat memberi kabar kepada Maria, Bunda Maria itu bersukacita. Kita baca ya. Apa kata Bunda Maria? Ya. Dalam Lukas ya. Ini ucapan Maria sendiri loh. Nih, nyanyian pujian Maria Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita kepada